Jokowi. Betul kawan-kawan? Jokowi untuk kepentingan investasinya, ia membuat rakyat melarat, ia membuat rakyat miskin, ia membuat rakyat sengsara. Dari Rempang, dari Papua, dari Maluku, dari Rempang, kita semua dimiskinkan oleh Jokowi. Aliansi Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta atau UNJ bersama sejumlah sivitas akademika lainnya dari kampus-kampus di wilayah Jabodetabek menuntut pemaksulan Presiden Joko Widodo. Aksi berlangsung di depan kompleks kampus UNJ, tepatnya di Jalan Pemuda, kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2024. Para mahasiswa, dosen, dan guru besar bergantian berorasi di atas mobil komando yang intinya memaparkan 5 dosa politik Jokowi selama 2 periode memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang disebut sebagai 5 dosa politik tersebut dimuat pula dalam tabloid bernama Long March yang dibagi-bagikan kepada masyarakat dan peserta aksi demo, serta juga kepada para pengguna jalan. Tabloid ini hanya mencantumkan alamat email redaksinya, yakni samanbergerak@gmail.com. Adapun klaim mereka atas 5 dosa politik Jokowi ini: membangun dinasti politik, ketiga, menghidupkan neo orde baru, keempat, pelemahan pemberantasan korupsi, dan kelima, abai atas kesejahteraan rakyat. Para mahasiswa semuanya, kita hadir di sini bersama rakyat. Kita sedang memperjuangkan rakyat, setuju? Kita sedang memperjuangkan hak-hak rakyat yang sangat hari ini tengah kita lihat bahwasanya para pemimpin bangsa, para elit politik kita tidak memperdulikan hak-hak rakyat kecil seperti kita. Beras semakin mahal, harga pokok semakin naik, harga pangan semakin mahal, tetapi dengan enaknya mereka membagi-bagikan jabatan. Maka daripada itu, saya mengajak sesama sebagai mahasiswa, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa terus membela dan terus memperjuangkan hak rakyat. Karena kita semua adalah ujung tombak. Idealisme lah sangat mahal. Kita tidak bisa dibeli dengan rupiah. Berapapun itu, kita semua akan hadir dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Saudara-saudara harus kita melihat dengan idealisme yang kita miliki, dan itu adalah kemewahan kita menurut Tan Malaka. Kita semua harus hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah masyarakat yang tidak ada membela, di tengah para elit yang senang membagikan kekuasaan, di tengah para elit yang lebih mementingkan oligarki, lebih mementingkan kepentingan pribadi. Maka di sini kita hadir untuk kepentingan rakyat. Mereka. Maka saya harapkan kepada seluruh mahasiswa dan para sivitas akademika yang hadir di sini agar senantiasa bisa mengawal kami sebagai mahasiswa, bisa mengantarkan kami agar kami bisa mencapai pada tujuan kami, yaitu untuk menyampaikan kepentingan rakyat dan bisa merubah ini dengan cepat. Walaupun kita tengah melawan kezaliman, kita tengah melawan kekuasaan yang dilakukan secara ugal-ugalan, kekuasaan yang dilakukan secara seenaknya, kekuasaan yang dilakukan dengan penuh timpangan dan lain sebagainya. Maka daripada itu, satu kata dari kita semua, tidak ada kata lain dan tidak ada kata yang sangat kita pantas untuk lakukan kecuali melawan dan akan terus melawan. Bahwa sesungguhnya telah tercantum secara tegas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maknanya sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa ini secara sadar telah memilih jalan negara ini berbentuk negara republik, bukan negara kekuasaan, apalagi negara kerajaan atau monarki. Sebagai negara republik atau dalam bahasa Latin disebut respublika, memiliki makna negara dibentuk untuk melayani publik, mendengarkan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, melayani rakyat banyak, bukan melayani penguasa, apalagi melayani elit
predator. Realitas semangat publik saat ini dirusak oleh para penguasa dan elit yang memanipulasi hukum dan merusak moral berbangsa dan bernegara. Etika tidak lagi dijunjung tinggi hingga hampir seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Elit nasional tidak lagi menjadi teladan yang dapat kita contoh. Faktanya memang berbagai pelanggaran dan persoalan terus ditampakkan dalam episode kekuasaan saat ini. Misalnya, merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan indeks yang skor hanya 34. Kondisi hak asasi manusia atau HAM dengan skor merah hanya 3,2. Celakanya, para penyelenggara HAM sampai saat ini tidak pernah diadili. Dan kami sepakat untuk menyampaikan 5 seruan Rawamangun. Hidup rakyat Indonesia. 1. Tata kelola kebutuhan pokok rakyat memasuki episode sangat buruk. Kami menuntut untuk segera turunkan dan stabilkan harga kebutuhan pokok dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama kami untuk menyuarakan hal yang sama. Turunkan harga. 2. Masyarakat semakin menderita. Penguasa sibuk mempertahankan kekuasaannya. Di saat yang sama, kebutuhan penting untuk masa depan rakyat diabaikan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebab biaya pendidikan dan kesehatan kini semakin mahal. Karena itu, turunkan biaya pendidikan dan kesehatan sekarang juga. 3. Penguasa yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam bernegara sangat penting untuk diberikan hukuman berat agar memberi efek jerah kepada siapapun yang menjadi penguasa berikutnya. Betul? 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 Hidup rakyat Indonesia. 4. Kami menilai Saudara Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara. Betul? Yang mengatakan tidak punya etika dan bermoral itu adalah Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 adalah pelanggaran etika berat. Kami menilai Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara. Telah nyata-nyata menumbuh suburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan data skor indeks korupsi 34. Lalu memanipulasi hukum dan bahkan melanggar undang-undang. Maka Joko Widodo harus diberikan hukuman berat, yaitu mundur dari jabatannya. 5. Menyerukan kepada seluruh sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan guru besar yang ada di berbagai kampus di Indonesia, serta kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun profesinya, petani, nelayan, buruh yang setiap hari mengais di jalanan, semuanya kita mesti bersatu. Untuk apa? Kita bersama-sama untuk bersatu menyelamatkan Republik Indonesia. Salah satu cara untuk menyelamatkan Republik Indonesia adalah dengan bersuara dengan suara yang sama dan lantang bahwa Joko Widodo harus mundur. Jika tidak mau mundur, maka kita bersuara dengan suara yang sama.
Betulkan Joko Widodo mundur atau dimundurkan? Mereka yang punya etika, yang punya moral, ketika banyak melakukan kesalahan, dia pasti bertanggung jawab untuk mengatakan mundur dari kekuasaannya. Kalau sudah tidak punya etika dan moral, tapi nggak mau mundur, itu artinya tidak punya. Ya, jadi jika tidak mau mundur, maka kita mundurkan. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin diksi tentang memajukan, dan itu tidak apa-apa kita bicara ini, karena prasyaratnya sesungguhnya secara konstitusional telah terpenuhi. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, demikian seruan Rawamangun ini kami sampaikan. Tidak ada niat lain di dalam hati dan pikiran kami. Sekali lagi, tidak ada niat lain di dalam hati dan pikiran kami, kecuali kami melihat banyak rakyat yang meneteskan air mata, banyak rakyat yang bunuh diri. Tahun 2020 ada lebih dari 600 rakyat bunuh diri. Tahun 2022 ada lebih dari 900 rakyat bunuh diri. Tahun 2023 lebih dari 1.200 rakyat bunuh diri. Dan penyebab bunuh diri mayoritas adalah karena persoalan ekonomi. Bahkan ada anak muda yang masih berusia 27 tahun gara-gara di PHK, dan ketika dia minta tolong kepada pamannya juga sedang sengsara, maka dia tidak ada jalan lain dalam jalan sepi, dia bunuh diri. Ada juga anak muda yang di PHK, lalu dia bekerja memancing ikan sambil mengurusi istrinya yang terkena kanker. Lalu dia mengalami peristiwa yang membatin, kesedihan yang mendalam, lalu dia bunuh diri. Air mata rakyat terus mengalir, saudara-saudara. Karena itu tidak ada niat lain kecuali kami semua menginginkan agar Indonesia betul-betul menjadi negara republik, negara yang melayani rakyat, bukan negara yang melayani penguasa, apalagi melayani oligarki predator. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia. Demikian Jakarta 22 Februari 2024. Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat. Terima kasih.